Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita di tema 8, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Dengan tujuan pembelajaran, dengan kegiatan bermain peran sesuai cerita fiksi, siswa dapat menentukan sifat tokoh dalam cerita fiksi secara visual. Dengan kegiatan mengamati gambar ilustrasi cerita, siswa dapat mengetahui cerita rakyat berasal dari suatu daerah, serta mencermati tokoh-tokoh cerita. Dengan kegiatan mengamati lingkungan tempat tinggal, siswa dapat mengetahui corak kehidupan kegiatan ekonomi di lingkungan tempat tinggal. Udin menonton pentas ketoprak, Gajah Mada. Sumpah Palapa membawa petaka. Ketoprak dipentaskan oleh murid sekolah dasar. Udin senang dengan tokoh utamanya yaitu Patih Gajah Mada. Mereka senang dengan peran Patih Gajah Mada. Keluarga Udin keturunan Jawa. Ia merasa bangga dengan keberagaman kesenian Jawa. Ayo bermain peran. Bentuklah kelompok terdiri atas 3 anak, kemudian carilah cerita fiksi yang di dalamnya memiliki minimal 3 tokoh. Tuliskan nama dan sifat tokoh yang ada pada cerita yang telah dipilih. Peragakan peran dengan sifatnya yang sesuai dari cerita tersebut. Ayo mengamati. Gambar berikut menunjukkan gambar cerita Cindelaras. Pernahkah kamu membaca cerita Cindelaras? Sekarang, mari bersama kita melihat video drama Cindelaras. Ada sebuah kerajaan yang damai dan makmur bernama Kerajaan Jenggala. Kerajaan itu dipimpin oleh raja yang bijaksana. Ia memiliki permaisuri yang baik hati dan seorang selir. Selir selalu merasa iri pada permaisuri. Suatu hari, ia berpura-pura sakit dan berkata kepada raja, "Pusing sekali rasanya kepalaku ini, badanku juga terasa panas. Ini pasti karena permaisuri telah meracuniku." Raja sangat marah kepada permaisuri. Ia kemudian memberikan perintah kepada patih kerajaan untuk membunuh permaisuri. Padahal saat itu, permaisuri sedang mengandung. Patih kerajaan tidak tega jika harus membunuh permaisuri. Dia meninggalkan permaisuri di hutan dan berharap agar permaisuri dapat bertahan hidup sendirian. Waktu telah berlalu. Kini, permaisuri telah memiliki seorang anak laki-laki yang tampan dan cerdas. Anak itu bernama Cindelaras. Mereka berdua pun hidup dengan bahagia. Suatu hari, Cindelaras melihat seekor burung Raja Wali menjatuhkan sebutir telur. Ia pun mengambil telur tersebut dan membawanya pulang. Ia sangat senang saat telur tersebut menetas. Ternyata, itu adalah telur ayam jago yang gagah dan tangguh. "Ibu, siapakah ayah kandungku?" tanya Cindelaras kepada ibunya suatu hari. Ibunya pun bercerita bahwa ayahnya adalah Raja Jenggala. Ia sendiri sebenarnya adalah permaisuri yang telah difitnah oleh selir, sehingga diusir dari kerajaan. Kerajaan Jenggala sedang mengadakan perlombaan sabung ayam. Ini adalah kesempatan bagi Cindelaras untuk bertemu ayahnya. Ia pun ikut serta dalam perlombaan. Raja menerima kabar tentang kehebatan ayam jago milik Cindelaras. Cindelaras pun diundang ke kerajaan. Raja ingin mengadu ayam jago miliknya dengan ayam jago Cindelaras. Raja berjanji akan memberikan setengah kekayaannya jika Cindelaras bisa menang. Namun jika Cindelaras kalah, Cindelaras akan dihukum. Cindelaras menerima tantangan raja.
Ia yakin ayamnya tidak akan kalah. Benar saja, ayam jago Cindelaras menang. Lalu keajaiban terjadi. Ayam jago Cindelaras bisa berbicara. Cindelaras adalah anak dari Raja Jenggala, teriak ayam jago. Kemudian ayam jago menceritakan semua kejahatan selir. Raja yang menyesal akhirnya menjemput permaisuri dan memintanya tinggal kembali di kerajaan. Setelah Cindelaras dewasa, ia dinobatkan sebagai Raja Jenggala, sedangkan selir yang jahat dihukum atas semua perbuatannya. Setiap perbuatan jahat pasti akan ketahuan dan memperoleh balasan yang setimpal. Tugas, ayo mengamati di halaman 152 dan 153. Ayo menulis di halaman 154 dan ayo mengamati di halaman 155. Nah, soleh-solehahku, Ibu cukupkan dulu materi kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jagalah kesehatanmu, dan kita berjumpa di video pembelajaran Ibu selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.